Steve telah bergegas. Sendirian di kota besar yang ramai selama waktu yang terasa seperti keabadian, kembali ketika dia pertama kali mengemas tasnya dan menuju ke kota besar. Dia dipenuhi ambisi dan mimpi yang begitu jelas, hingga tampak tak terelakkan. Tapi sekarang mimpi-mimpi itu terasa seperti gemah yang jauh, tersesat dalam rutinitas yang tak henti-henti. Seluruh dekade penuh pengorbanan, dia telah bekerja keras dan berjuang melalui hidup yang sangat sulit, dan merawat luka dari kisah cinta yang telah hancur menjadi debu. Mimpinya semakin jauh dan jauh lagi. Teman-teman yang biasa dia andalkan, semua telah pindah, mengikuti kehidupan mereka sendiri, meninggalkan Steve seolah-olah dia adalah kenangan yang mereka lupakan. Tanpa pilihan dan tidak ada lagi yang bisa diperjuangkan, Steve membuat keputusan yang sulit untuk menyerahkan semuanya. Dia menjual sedikit yang tersisa, membeli pikat, dan melakukan perjalanan kembali ke kampung halamannya. Tapi bukannya sambutan pahlawan, Steve langsung menghadapi penghakiman. Ibunya menghela nafas sambil bergumam bagaimana anak laki-lakinya telah kembali dengan tangan kosong. Setelah bertahun-tahun di kota ini, hanya untuk menambah beban bagi keluarga. Ayahnya terlihat sangat kesal, tapi Steve merasa lelah dan kecewa. Menghabiskan hari-harinya dengan bersantai di sofa, terlalu terkalahkan untuk peduli bahwa saudara perempuannya tidak lebih memaafkan. Dia mengucapkan kata-kata yang menyakitkan tanpa rasa ragu. Malam itu, ketika Steve mencoba menjelaskan dirinya untuk berbagi perjuangannya, saudara perempuannya menolak. Ketidakpeduliannya yang dingin seperti tamparan di wajahnya. Keesokan paginya, di bawah tekanan dari segala arah, Steve diusir keluar untuk mencari pekerjaan. Wawancara demi wawancara, dia mencoba. Tapi keberuntungan tidak berpihak padanya. Dia gagal total dalam setiap usahanya. Frustrasi hingga tidak bisa dipercaya, ayahnya memutuskan untuk turun tangan. Dengan menyeret Steve bersamanya, dia mengunjungi seorang teman, seorang mogul penyewaan mobil dengan reputasi yang berkilau. Tapi seolah-olah alam semesta sedang bermain lelucon yang kejam, mereka tiba di tengah-tengah krisis keluarga yang sangat parah. Antara teman dan istrinya, akhirnya argumen menjadi begitu panas. Teman itu harus dilarikan ke rumah sakit, meninggalkan Steve dan ayahnya terjebak dalam keheningan yang canggung. Kehabisan ide dan kehabisan kesabaran, ayah Steve mengarahkannya ke pekerjaan kasir di toko lokal. Dengan enggan, Steve mengantri. Saat dia berdiri di sana, dia bertemu dengan Jane. Dulu, Jane adalah bintang yang bersinar, sementara dia adalah pria yang tenang yang tetap di pinggiran. Waktu telah bermurah hati kepada Jane. Dia telah menjadi seorang reporter TV yang sukses, membuat gelombang dan mengejar cerita. Melihat Steve di antrian, dia tidak bisa menahan rasa penasarannya. Bertanya kepadanya, bagaimana hidupnya setelah 10 tahun di kota besar. Perut Steve mual, dia tidak bisa mengakui kegagalannya. Jadi dia berbohong dengan senyum canggung. Dia mengangkat bahu mengklaim bahwa dia sudah pensiun dan hanya di sini untuk main-main saja. Tapi Jane tidak percaya itu. Fakta bahwa dia berada di antrean itu mengungkapkan identitasnya. Kemudian pada hari itu, Steve pulang ke rumah hanya untuk menghadapi kemarahan ayahnya. Ketika ditanya tentang pekerjaan kasir, Steve menolaknya dengan mengatakan bahwa dia tidak cocok untuk itu. Responnya yang singkat hanya memicu kemarahan ayahnya. Ayahnya meraih sesuatu untuk dilemparkan karena frustasi. Tapi ibu dan saudara perempuannya ikut campur, menghentikannya sebelum situasi menjadi lebih buruk. Mengambil pendekatan yang lebih lembut, ibunya, Pep, dia mengatakan kepadanya bahwa saatnya untuk meningkatkan usaha, menjadi kakak yang bertanggung jawab dan panutan yang layak untuk adiknya. Dia mengakui bahwa dia sudah cukup tua untuk membentuk hidupnya sesuai keinginannya, tapi mengingatkan bahwa menjadi contoh yang baik itu penting. Lalu sebagai catatan akhir yang ringan, dia duduk nyaman di kursi pijat yang selalu dia inginkan. Sebelum Steve bisa sepenuhnya mengolah hari itu, ponselnya bergetar. Itu Jane yang meminta bertemu. Dengan hancur, tidak yakin bagaimana bahkan bisa melewati hari itu tanpa bantuan, Steve menelan rasa bangganya dan meminjam sedikit uang dari ibunya. Bertemu Jane di restoran, mereka menghabiskan waktu untuk mengenang masa SMA. Steve tidak banyak bicara. Kehidupannya saat itu sangat biasa dan tidak ada yang istimewa. Apa yang tidak dia sadari adalah bahwa Jane pernah melihatnya berbeda. Kembali di sekolah, dia mengagumi pesona tenangnya. Cara dia menampilkan dirinya dengan kepercayaan diri yang keren. Tapi itu adalah hal-hal di masa lalu. Sekarang dia memiliki ceritanya sendiri. Keluarga, karir, dan baru-baru ini perceraian. Merasakan ada peluang, Steve mencoba menunjukkan pesonanya. Tapi Jane langsung menghentikannya. Sebaliknya, dia menjelaskan kesulitannya. Bosnya di stasiun TV telah menugaskannya untuk membuat dokumenter yang menyentuh hati. Awalnya, Jane telah merencanakan untuk menampilkan seorang veteran perang. Tapi, tragedi menimpa dan subjeknya meninggal sebelum syuting dimulai. Mencari-cari sudut pandang baru, dia mengusulkan ide untuk mendokumentasikan kehidupan Steve, seorang pria yang pergi ke kota untuk mengejar mimpi, hanya untuk kembali ke rumah dengan tangan kosong. Steve terkejut, bukan hanya karena kebohongannya telah terungkap.
Kenangan SMA membanjiri kembali. Buku catatannya yang lama penuh dengan naskah. Mimpi yang pernah dia miliki untuk menceritakan kisah melalui film. Terinspirasi oleh penemuan ibunya dari halaman-halaman itu yang berdebu, Steve merasakan segelintir harapan. Itu tidak mudah. Keesokan paginya, Steve menemukan dirinya di depan kamera, siap untuk wawancaranya. Jen, seorang perfeksionis, mengarahkannya untuk berbagi kehidupannya di kota besar. Puncak dan lembah, kesulitan-kesulitan, tapi Steve tidak pernah pandai berbicara. Seringkali gagap ketika berbicara. Setiap kali Jen mencoba membujuknya untuk bercerita, tapi kecanggungannya terlalu berlebihan. Frustasi, akhirnya dia menyerah pada ide untuk hanya fokus pada Steve. Sebaliknya, dia mengalihkan fokusnya ke keluarga Steve, berharap untuk menangkap sudut pandang yang lebih emosional. Tapi rencana itu gagal total. Untuk keluarganya, Steve hanyalah seorang pria parubaya yang gagal. Putus asa untuk menyelamatkan proyek ini, Jen mengambil tindakan dengan membuat adegan di mana Steve menyerahkan uang kepada ibunya. Seharusnya diperoleh melalui kerja keras. Sebenarnya uang itu hanya properti, sebuah gerakan yang tidak tulus demi dokumenter. Bos Jen tidak terkesan. Dia mengecam keras pekerjaannya, menolak dokumenter tersebut. Tidak lebih dari penggambaran membosankan seorang pria pengangguran. Tahu bahwa ini tidak akan berhasil seperti yang mereka bayangkan, Jen bertekad untuk mengubah keadaan, duduk bersama Steve untuk bertukar pikiran. Dia tidak menyamarkan kritiknya, menyebut hidupnya lancar dan tidak menginspirasi. Steve tahu bahwa itu semua benar. Lalu Jen mengingat buku naskah yang telah ditunjukkan oleh ibu Steve kepadanya. Koleksi cerita yang ditulis Steve saat masih di sekolah menengah. Satu cerita yang menyentuh tentang cinta pasangan tua. Jen menyarankan agar mereka mengubahnya menjadi sebuah film. Steve merasa bersemangat dengan ide tersebut. Mengumpulkan keluarganya untuk membahas rencana tersebut, tapi dia membutuhkan bantuan ibu dan ayahnya untuk memainkan peran utama. Keluarganya setuju, tetapi hanya dengan satu syarat. Steve harus mendanai proyek itu sendiri. Steve mencari solusi dengan panik. Dia memutuskan untuk menjual sebuah vas antik dari rumahnya, berharap itu akan menghasilkan cukup untuk menutupi biaya. Tapi di toko gadai, Steve yang kalah membawanya pulang. Melihat perjuangan putranya, ibu Steve turun tangan. Dia menyerahkan sebuah buku kepadanya dari lemari. Dan di dalam, Steve menemukan sebuah berkas uang tunai. Itu adalah tabungan ibunya, menawarkan kepadanya sebagai modal untuk filmnya. Steve mulai mempersiapkan segalanya. Tapi ada satu hambatan besar. Ayahnya menolak untuk berakting. Steve hampir menyerah ketika ibunya menyarankan alternatif. Dia memperkenalkannya pada Harry, seorang teman lama dan mantan aktor teater dengan reputasi di distrik pinggiran. Harry, dia percaya, sempurna untuk peran itu. Tidak membuang-buang waktu, Steve membawa Harry dan syuting dimulai. Meskipun anggaran yang ketat, produksinya melebihi harapan Steve. Tetapi tantangan muncul. Masalah teknis, seperti baterai yang mati dan kamera yang tidak mau bekerja sama. Lalu ada ayah Steve. Kecemburuannya terhadap chemistry istrinya dengan Harry menyebabkan ketegangan. Pada satu titik, ayahnya bahkan melarang pembuatan film di rumah. Mengklaim bahwa klub akustiknya membutuhkan ruang untuk latihan. Steve tidak mau berdebat, setuju untuk merelokasi syuting. Tapi lokasi baru membawa masalahnya sendiri. Saat kamera sedang merekam, penjaga keamanan menyela, menuntut izin untuk menggunakan ruang tersebut. Steve berpikir cepat dan tanggap, mencoba menyuap penjaga dengan rokok, dan bahkan menawarkannya sebuah peran dalam film. Sayangnya rencana itu gagal. Karena tidak punya pilihan lain, tim kembali ke rumah. Tapi ayah Steve masih merasa cemburu. Dia berargumen bahwa tidak pantas bagi istrinya untuk berakting bersama pria lain terutama dalam adegan intim. Mengabaikan drama, Steve terus maju. Dibawa oleh mimpinya, malam itu Steve merevisi naskahnya. Kesulitan untuk menyesuaikannya dengan realitas syuting. Jen menyadari frustasinya, menawarkan bantuan, bersama mereka membaca naskah secara menyeluruh. Fokus mereka bergeser dari kata-kata ke satu sama lain. Tatapan mereka bertemu dalam momen yang penuh dengan emosi yang tak terucapkan. Saat proyek hampir selesai, mimpi Steve akhirnya dalam jangkauan. Tapi di belakang layar, Jen telah merekam setiap momen. Menangkap realitas perjalanan yang mentah dan tanpa filter. Di antara rekaman tersebut, ada momen yang akan selalu menghantui Steve selamanya. Penemuan bahwa ibunya telah meninggal. Seluruh proses syuting tiba-tiba berhenti, dikuasai oleh tragedi yang jauh lebih besar daripada produksi apapun. Ibu Steve telah meninggal, kepergiannya yang tiba-tiba memberikan pukulan telak bagi keluarga. Tapi untuk ayahnya, kesedihan itu sangat melemahkan.
Dia menghabiskan hari-hari di rumah duka, tidak bergerak di kursinya, berpegang teguh pada harapan yang tidak mungkin, bahwa istri tercintanya akan kembali. Sementara di sisi kota yang lain, dokumenter Jen tentang hidup Steve akhirnya selesai. Namun alih-alih merasa bangga atau lega, dia merasa bersalah sekali. Ini bukanlah jenis proyek yang dia bayangkan. Jen mengundurkan diri dari posisinya, bukan karena dia tidak menginginkan promosi, tapi karena dia tidak bisa menerima satu prestasi yang telah datang dengan mengorbankan penderitaan temannya. Untuknya dokumenter tersebut tidak lagi sebuah karya. Di matanya, Steve telah berubah dari hanya subjek dalam ceritanya ke seseorang yang benar-benar penting. Rasa bersalah karena menyakitinya sangat berat di hatinya. Kembali ke rumah, Steve dan Wanda terkejut ketika mereka melihat dokumenter Jen. Siaran di TV mencatat segalanya. Kesulitan, patah hati. Keluarga mereka menjadi bahan pembicaraan di kota ini. Tapi sementara perhatian itu membuat Steve merasa tidak nyaman, ayahnya tampaknya sangat terobsesi dengan sesuatu yang lain. Setiap malam, dia menonton dokumenter itu berulang-ulang, hanya fokus pada adegan-adegan di mana istrinya muncul. Seolah-olah fragmen kehadirannya itu memberikan dia sedikit penghiburan. Di tengah kesedihan yang luar biasa, untuk Steve, hidup terasa lebih berat dari biasanya. Kemalasan yang pernah mendefinisikan hari-harinya menyerah kepada kekosongan yang tampak tak teratasi. Rumah bergema dengan keheningan. Namun suara ibunya yang selalu mengomel, tegurannya masih terngiang di ingatannya. Satu hari tenang, saat Steve tenggelam dalam lamunan, bayangan ibunya tampaknya kembali. Kenangan tentangnya memenuhi pikirannya. Bagaimana dia selalu merawat rumah dengan dedikasi dan kebanggaan. Meskipun dia pernah menjadi lulusan terbaik, dengan banyak peluang karir, dia telah memilih cinta daripada ambisi. Meninggalkan masa depan yang menjanjikan untuk membangun kehidupan bersama suaminya. Orang-orang mungkin telah melihat hidup mereka sebagai sesuatu yang cacat. Tapi ibunya telah menerimanya dengan anggun. Steve juga bertanya kepada ibunya, mengapa dia ternyata menjadi seorang yang gagal. Responnya tetap bersamanya. Senyum lembut tatapannya penuh dengan pengertian. Seperti yang dia katakan, sukses tidak selalu tentang uang atau harta benda. Dan kegagalan tidak selalu merupakan hal yang buruk. Jangan pernah kehilangan diri sendiri dalam mengejar apa yang orang lain pikir harus Anda raih. Kesuksesan sejati adalah membawa kebahagiaan bagi orang lain. Kebijaksanaannya mulai menyembuhkan luka di hati Steve. Tapi sebelum dia bisa memikirkannya lebih lanjut, ayahnya mendekatinya dengan permintaan yang tak terduga. Menyelesaikan film yang dia katakan. Suaranya penuh dengan tekad. Dia akan melakukan apapun yang diperlukan untuk membantu Steve menyelesaikannya. Bukan hanya demi proyek ini, tapi agar dia bisa melihat istri tercintanya untuk terakhir kalinya. 3 tahun berlalu sejak kehilangan ibu Steve, dan beban kesedihan mulai mempengaruhi kesehatan ayahnya. Ketika ayah Steve meninggal sebulan kemudian, kesedihan semakin dalam. Namun Steve dan Wanda menjadikan kunjungan ke makam orang tua mereka sebagai ritual. Membawa bersama barang-barang yang sangat dihargai oleh ibu dan ayah mereka, itu adalah cara mereka untuk menghormati mereka, untuk menjaga ingatan mereka tetap hidup. Steve akhirnya menemukan dirinya bekerja sebagai sopir taksi. Steve menyerahkan kartu ATM-nya kepadanya. Wanda terkejut. Akhirnya mengerti kedalaman perhatian dan kasih sayang saudara laki-lakinya. Satu hari biasa, saat Steve mengantar penumpang melalui jalan-jalan kota, dia melihat Jane. Dia telah kembali ke suaminya dan dikelilingi oleh anak-anaknya, memancarkan kebahagiaan. Steve tidak merasa pahit, hanya penerimaan yang tenang. Dia menyadari bahwa hidup adalah mozaik dari sukacita dan kesedihan, keseimbangan yang setiap orang bawa dengan cara mereka sendiri. Saat tiba di rumah, tidak ada lagi omelan dari ibunya, tidak ada ledakan kemarahan dari ayahnya, tidak ada keonaran yang lucu dari Wanda. Tapi hari itu dia menerima berita yang mengubah segalanya. Film pendeknya telah memenangkan penghargaan di festival film terbesar di Cina. Wanda tanpa diketahuinya telah mengirimkannya secara rahasia. Di akhir siaran, sebuah klip ayahnya memutar pesan cinta dan kebanggaan. Mereka mungkin tidak hebat di mata orang lain. Ayahnya mengatakan, tetapi kepada saya, anak-anak saya adalah hal yang paling berarti dalam hidup saya. Hiduplah sebaik mungkin.